Oke guys, sekarang gue bakal jelasin materi tentang virus. Nah, materi ini penting banget karena sekarang lagi banyak banget penyakit yang berasal dari virus gitu. Salah satunya corona yang mungkin kata orang udah terkesan biasa aja, padahal peningkatan kasusnya terus meningkat, apalagi di Indonesia dan daerah-daerah yang lagi zona merah kayak gitu. Nah, lanjut aja kita ke materinya ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran virus ini gitu ya. Pertama, kita pengen mendeskripsikan ciri-ciri dan cara replikasi virus. Dan yang kedua, menjelaskan peran virus dalam kehidupan kita. Nah, ini penting banget. Oke, nah sebelumnya gue bakal jelasin sejarah virus itu sendiri gitu ya. Jadi pertama, virus ini diketahui dari penyakit yang ada di tanaman tembakau gitu. Jadi ada tanaman tembakau yang sakit gitu ya, kemudian daunnya dihaluskan kayak gitu. Terus abis itu daunnya diekstrak gitu ya, terus dimasukin ke botol fish spray, kemudian disemprot. Nah, dari situ tanaman yang sehat yang disemprot sama ekstrak daun tembakau akhirnya jadi sakit juga. Nah, berarti di sini kan ada sebuah zat gitu ya, kayak sebuah sesuatu gitulah, zat sesuatu yang akhirnya menyebar gitu ya. Nah, disinilah indikasi awalnya ada virus gitu. Nah, percobaan ini dilakukan sama Dmitri Ivanovsky gitu ya. Dan dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya emang ada sebuah makhluk yang mempengaruhi kesehatan tanaman tembakau. Terus juga abis itu penelitiannya dilanjutkan oleh Wendell Stanley, di mana beliau akhirnya menemukan partikel mikroskopis yang menyerang tanaman tembakau. Akhirnya disebut TMV, Tobacco Mosaic Virus. Nah, ciri-ciri virus itu pertama aseluler, tidak mempunyai sel. Terus kedua berukuran 20 sampai 300 mm. Jadi ukurannya itu lebih kecil daripada bakteri. Terus yang ketiga, memiliki salah satu macam asam nukleot, RNA atau DNA. Keempat, berupa hablur atau kristal. Kelima, bentuknya beragam, bisa oval, silinder, polihedral, dan atau mungkin bentuknya kompleks gitu. Dan yang terakhir, tersusun atas asam nukleot yang diselubungi kapsid. Nah, ini struktur tubuh virus gitu ya. Jadi bagian luarnya itu selubung lipid. Selubung lipid itu berarti terbuat dari lemak gitu ya. Nah, terus di dalamnya, di bagian dalamnya itu ada kapsid. Ini bagian yang ini nih, ada kapsid. Kapsid ini yang melindungi kode genetik yang ada dalam tubuh virus. Nah, di dalamnya ini bisa RNA, bisa DNA. Nah, kalau di sini contohnya RNA gitu. Nah, terus yang penting juga ada enzim reverse transkriptase. Jadi enzim ini yang menyebabkan virus itu bisa bereproduksi di dalam sel makhluk hidup kayak gitu. Karena dengan enzim ini RNA virus itu bisa diduplikasi jadi DNA kayak gitu. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk virus. Jadi virus itu sebenarnya macam-macam gitu ya. Dan maksudnya nggak terbatas virus-virus yang kita kenal aja. Bahkan ada virus-virus yang kita mungkin kayak, loh emang ada ya bentuknya kayak gitu. Nah, jadi ada yang bentuknya Herpes viridae, Parvoviridae, Poxviridae, Iridoviridae, atau Adenoviridae. Dan gambarnya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, terus ada juga bentuk selubung protein. Jadi selubung protein itu yang melindungi si dalamnya virus gitu ya. Ada yang bentuknya helix, ada yang bentuknya polyhedral, atau ada yang bentuknya kompleks. Nah, ini yang paling sering banget kita pelajarin waktu SMA gitu ya.
Jadi ada virus yang memakan bakteri, namanya bakteriofag. Sebenarnya ini dari kata bakteri dan fag. Bakteri itu berarti ya bakteri gitu. Fag itu berarti artinya makan. Nah, berarti bakteriofag itu pemakan bakteri gitu. Ditemukan oleh Frederick Ward dan Felix Derehel. Dan virus ini menyebabkan bakteri itu jadi lisis, jadi pecah. Nah, ini ada strukturnya gitu, ada siklusnya. Kayak virus menginjeksi bakteri, terus setelah diinjeksi ada dua kemungkinan, dia bisa melisiskan DNA atau dia ikut tumbuh bersama DNA. Terus akhirnya ketika bakterinya memecah belah, terus virusnya juga ikut terpecah belah sampai akhirnya ketika udah cukup banyak gitu ya, akhirnya provok dapat keluar dari kromosom inang dan sel akan mengalami siklus litik. Jadi abis itu balik lagi ke proses yang ini, DNA-nya terurai, terus DNA fag baru menggunakan nukleotida milik DNA inang. Jadi kayak DNA dari bakterinya dimanfaatin untuk membentuk DNA dari virusnya, terus akhirnya dipakai tuh, dirakit sampai akhirnya jadi virus baru dan melisiskan bakteri. Tuh. Nah, selanjutnya penyakit-penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Nah, di sini ada contoh misalnya penyakit kuning, daun tomat akibat bean golden mosaic virus, terus ada daun menggulung, turnip yellow mosaic virus, terus ada mosaik pada daun tanaman tembakau. Nah, ini penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Ada hepatitis, herpes, terus ada flu, campak, dan ebola. Terus ini salah satu penyakit yang disebabkan virus pada hewan. Ada flu babi, ada cacar unggas, dan polioma. Nah, sini saya bakal coba jelasin vaksin. Nah, jadi vaksin itu sebenarnya tujuannya untuk menangkal virus gitu ya. Dan metode pembuatannya ada beberapa cara. Misalnya pertama, vaksin dibuat dari patogen yang dimatikan oleh bahan kimia atau pemanasan. Jadi patogennya itu mati gitu. Nah, terus yang kedua, vaksin berasal dari patogen yang dilemahkan. Jadi sebenarnya patogennya tetap hidup gitu ya, cuman dia kayak sekarat gitulah. Atau bisa jadi vaksin itu berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif gitu. Nah, efek sampingnya ada 4. Pertama, patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih melakukan proses metabolisme. Kedua, patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. Ketiga, menimbulkan alergi. Keempat, orang-orang yang membuat vaksin mungkin bersentuhan dengan patogen. Jadi kayak ada efek samping yang buruk sebenarnya yang bisa terjadi ketika seseorang itu membuat vaksin. Kayak gitu. Nah, jadi vaksin ini dibuat dengan beberapa tahap gitu ya. Pertama, gen-gen penyebab sakit dari virus atau patogen itu diisolasi, dipisahkan gitu ya. Kemudian gen-gen itu disisipkan ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan. Sel bakteri atau sel hewan yang telah disisipi gen itu disebut rekombinan. Nah, rekombinan ini menghasilkan antigen. Nah, akhirnya rekombinan ini akan dikultur gitu ya, diperbanyak biar antigennya juga banyak gitu. Nah, antigen ini yang banyak ini diekstraksi, diambil gitu ya, untuk dijadikan vaksin seperti itu. Jadi ketika kita sedang menghadapi pandemi pada saat ini gitu ya, nah harapannya peneliti-peneliti yang ada di berbagai negara bisa membuat vaksin sesegera mungkin, dan tahapannya kurang lebih seperti ini gitu. Oke, paling gitu aja yang bisa aku sampaikan.
Semoga bermanfaat dan semoga dari materi ini kita bisa jadi lebih aware lagi untuk menjaga kesehatan diri kita agar terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.